Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Ibu dosen dan rekan mahasiswa yang berbahagia. Saya Salsabila dengan NIM D240100009, mahasiswa program studi teknologi pendidikan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pengembangan kurikulum. Di sini saya akan mengajak kita semua untuk merefleksikan kembali sejarah dan dinamika kurikulum kita, sekaligus membedah landasan teoretis untuk mendesain cetak biru sekolah masa depan yang adaptif terhadap teknologi AI dan krisis lingkungan. Selamat menyaksikan. Baik, selamat datang dalam Forum Direksi Perancang Kurikulum Indonesia. Saya dipercaya sebagai perancang kurikulum untuk mendesain sebuah sekolah baru yang mampu menjawab tantangan pendidikan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Sebelum merancang kurikulum tersebut, saya akan menyampaikan hasil analisis terhadap perjalanan kurikulum Indonesia beserta berbagai problematik yang terjadi selama proses pengembangannya. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita diskusikan 3 pertanyaan mendasar yang sering menjadi perdebatan, yaitu mengapa kurikulum di negara kita selalu berubah? Mengapa setiap perubahan tersebut memicu pro dan kontra? Dan apakah reformasi kurikulum ini benar-benar efektif meningkatkan mutu pendidikan kita? Secara ilmiah, kurikulum harus bersifat dinamis karena ia merupakan fungsi dari perkembangan zaman dan teknologi. Jika kurikulum bersifat statis, maka kompetensi lulusan kita akan menjadi usang. Pro kontra terjadi karena adanya kesenjangan kesiapan paradigma dan infrastruktur di antara para pemangku kepentingan. Namun, secara konseptual, perubahan ini mutlak diperlukan sebagai upaya berkesinambungan untuk menaikkan standarisasi mutu pendidikan nasional. Untuk memahami arah masa depan, kita wajib menelaah rekam jejak historis kurikulum kita. Secara sosiologis, setiap kurikulum lahir sebagai respon terhadap kebutuhan zaman pada masanya. Kita mulai dari Rencana Pelajaran 1947 yang berfokus pada dekolonisasi dan pembentukan karakter nasional pasca kemerdekaan. Keunggulannya adalah pembentukan watak patriotisme yang sangat kuat, meskipun struktur kognitifnya belum tertata fungsional. Berlanjut ke kurikulum 1952 yang mulai mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari, dan kurikulum 1964 dengan sistem pancawardananya yang menekankan pengembangan moral dan akademik namun masih sangat berpusat pada guru. Di era Orde Baru, lahir kurikulum 1968 yang menekankan esensialisme ideologis untuk pembinaan jiwa Pancasila yang kemudian diefektifkan melalui kurikulum 1975 menggunakan pendekatan behavioristik. Kurikulum ini sangat terukur, namun kelemahannya adalah beban administratif guru dalam menyusun satuan pelajaran menjadi sangat tinggi. Menjawab kejenuhan tersebut, kurikulum 1984 mengenalkan pendekatan cara belajar siswa aktif atau CBSA. Konsep ini sangat progresif karena menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Meskipun di lapangan sering terjadi bias implementasi di mana kelas menjadi aktif namun tidak terarah, kognisi siswa kemudian dipacu secara masif pada kurikulum 1994. Tetapi dampaknya adalah materi menjadi terlalu padat dan membebani psikologis siswa. Memasuki era reformasi dan globalisasi, orientasi kita bergeser ke arah kompetensi melalui KBK 2004 yang kemudian didesentralisasikan lewat KTSP 2006. KTSP memberikan otonomi penuh bagi sekolah untuk menyusun kurikulumnya sendiri. Namun, kelemahannya adalah melebarnya kesenjangan mutu antar daerah akibat perbedaan fasilitas. Untuk meratakan mutu tersebut, diluncurkan kurikulum 2013 dengan pendekatan saintifik komprehensif, namun sistem penilaian autentiknya dinilai terlalu rumit oleh para pendidik. Hingga akhirnya saat ini kita menerapkan kurikulum merdeka sebagai solusi pemulihan pembelajaran pasca pandemi yang menawarkan fleksibilitas melalui materi esensial dan pembelajaran terdiferensiasi. Meskipun keberhasilannya sangat bergantung pada kemandirian digital guru di lapangan. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, mari kita bedah salah satu isu paling mendasar dalam dinamika pendidikan kita, yaitu dialektika pengembangan kurikulum di Indonesia. Pertanyaan yang sering mengemuka dalam ruang publik maupun akademik adalah mengapa setiap pergantian kepemimpinan menteri selalu diiringi dengan perubahan kurikulum? Apakah
Fenomena ini murni refleksi dari kebutuhan esensial pendidikan ataukah intervensi kepentingan politik makro, dan mengapa dalam pusaran perubahan tersebut guru kerap menjadi objek penderita. Jika dianalisis dari kacamata sosiologi politik pendidikan, kurikulum bukan sekedar tumpukan materi kedinasan. Kurikulum secara teoretis menggunakan instrumen strategis negara untuk membentuk arah dan karakteristik warga negara sesuai platform penguasa. Oleh karena itu lahir persepsi publik mengenai adagium ganti menteri, ganti kurikulum. Karena setiap transisi birokrasi membawa visi politik baru yang ingin diwujudkan. Namun, secara objektif, kita juga harus mengakui bahwa perubahan kurikulum dipicu oleh akselerasi tantangan global. Fakta bahwa capaian skor PISA nasional kita cenderung stagnan selama beberapa dekade terakhir. Secara logis, memaksa pemerintah untuk terus melakukan reformasi kurikulum agar kompetensi lulusan kita tidak tertinggal. Letak kelemahannya berada pada posisi guru yang kerap tereduksi menjadi objek penderita. Desain ideal kurikulum seringkali dirumuskan secara top-down oleh para pengambil kebijakan di tingkat pusat. Ketika diimplementasikan secara masif, para pendidik di lapangan langsung dibebani oleh tumpukan tuntutan administrasi, pelaporan, dan adaptasi sistem aplikasi baru secara instan melalui pelatihan-pelatihan yang bersifat birokratis. Akibatnya, energi guru habis untuk menyelesaikan urusan administratif, sehingga esensi utama untuk menyentuh aspek pedagogis dan humanis siswa di kelas menjadi terabaikan. Kesenjangan antara konsep ideal di atas kertas dengan kesiapan infrastruktur serta kompetensi real di lapangan inilah yang melahirkan kegambangan sistemik. Berangkat dari problem inilah saya merancang sebuah cetak biru sekolah baru yang akan kita bahas pada poin berikutnya. Untuk menjembatani kesenjangan antara kebijakan makro dan realitas lapangan tersebut, desain kurikulum yang saya rancang bertumpu pada dua landasan teoretis utama. Pertama, saya mengadopsi model akar rumput dari Hilda Taba. Teori ini menekankan bahwa kurikulum yang sukses harus dikembangkan secara induktif, dimulai dari diagnosis kebutuhan nyata guru dan siswa di dalam kelas, bukan sekadar keputusan sepihak dari atas. Dengan model ini, keterlibatan guru diletakkan sejak awal perancangan ide. Kedua, saya mengintegrasikan model situasional dari Malcolm Skillback. Teori Skillback memberikan ruang yang sangat logis untuk menganalisis situasi konseptual, baik faktor internal sekolah maupun faktor eksternal masyarakat. Sebelum tujuan kurikulum ditetapkan, kombinasi kedua teori ini memungkinkan kita melahirkan kurikulum yang tidak hanya modern secara konseptual, tetapi juga dapat diterapkan secara realistis. Secara akademisi, mari kita ajukan sebuah refleksi kritis terhadap wajah pendidikan kita saat ini. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kita seringkali terjebak dalam ilusi administratif. Kita sibuk mengganti nama dokumen kurikulum, namun melupakan substansi peningkatan kapasitas mengajar. Kurikulum kita saat ini juga dituntut untuk adaptif terhadap perkembangan teknologi, kecerdasan buatan atau AI. Namun, hal itu tidak akan terwujud jika orientasi pendidikan kita masih terlalu kaku pada penilaian kuantitatif berupa angka di atas kertas, yang mengabaikan kedaulatan berpikir dan integritas karakter siswa. Pendidikan yang memerdekakan harus mampu menyeimbangkan kecakapan teknologi, ketajaman nalar kritis, dan kedalaman moralis. Berangkat dari landasan teori dan analisis problematik di atas, di hadapan forum direksi saya paparkan cetak biru dari institusi pendidikan yang saya rancang, yaitu Sekolah A. Sekolah A memiliki visi menjadi pusat pendidikan yang adaptif, unggul dalam kecakapan digital, berintegrasi tinggi, dan mampu menghasilkan solusi nyata bagi tantangan lingkungan serta sosial kemasyarakatan di era modern. Untuk mewujudkannya, misi yang kami usung adalah menyelenggarakan pembelajaran berbasis proyek atau Project Basic Learning yang mengintegrasikan pemanfaatan teknologi AI secara etis, menanamkan karakter integritas, kemandirian, dan kepedulian lingkungan melalui aksi nyata di komunitas lokal, menyediakan ruang belajar yang inklusif untuk mengembangkan keunikan potensi setiap peserta didik. Lulusan sekolah A diprofilkan sebagai manusia yang berpikir kritis, solutif, literat digital, secara etis, mandiri, kolaboratif, dan responsif. Nilai utama yang kami hidupkan adalah integritas, adaptabilitas, gotong royong, dan kepedulian ekologis.
Secara akademis, model kurikulum yang dipilih adalah model rekonstruksi sosial. Alasan akademiknya, kami memandang bahwa kurikulum tidak boleh sekadar membuat siswa pintar secara individual demi angka rapor. Di sekolah A, siswa dididik menjadi agen perubahan yang mampu turun langsung memecahkan problem nyata di sekitarnya, seperti mengedukasi masyarakat terkait sampah digital, memvalidasi hoaks di media sosial, hingga membangun ekonomi kreatif berbasis komunitas. Struktur kurikulum kami menggunakan pendekatan lintas disiplin ilmu. Kemudian, untuk sistem evaluasi, kami memilih menggunakan Personalized Artificial Intelligence. Alasan akademiknya adalah untuk menggantikan metode ujian massal tradisional yang seringkali tidak adil dan memicu stres tinggi. AI di sini digunakan untuk memetakan kurva perkembangan portofolio karya dan kompetensi unik setiap siswa secara real-time, memberikan penilaian formatif yang adil dan presisi. Terakhir, program penguatan karakter yang kami wajibkan adalah program Ecological Literacy atau ekoliterasi. Alasan akademiknya sangat jelas. Krisis perubahan iklim adalah tantangan nyata terbesar abad ini. Karakter masa kini wajib memiliki kepekaan lingkungan. Di sekolah A, setiap siswa diwajibkan merancang solusi kelestarian energi atau daur ulang di lingkungan tempat tinggal mereka sebagai integral dari syarat kelulusan. Melalui integrasi seluruh komponen ini, sekolah A hadir sebagai solusi nyata, bukan menara gading yang asing dari realitas masyarakat. Sebagai penutup presentasi ini, selaku perancang kurikulum, saya meyakini dengan mendalam bahwa kurikulum bukan sekedar dokumen administratif kedinasan, melainkan sebuah cetak biru peradaban untuk membentuk manusia Indonesia yang seutuhnya. Kurikulum yang baik bukan hanya kurikulum yang silau mengikuti tren zaman, tetapi ia adalah kurikulum yang mampu mempersiapkan generasi masa depan yang berkarakter kokoh, mandiri, berdaulat dalam berpikir, dan berdaya saing global tanpa pernah kehilangan akar identitas bangsanya. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan rekan-rekan akademisi sekalian. Salam pendidikan nasional.